kali ini yang kita bahas adalah, judulnya adalah Learning My True Identity in Christ, atau mempelajari identitas sejati saya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita baca dulu temanya, kita baca dulu redaksinya. Tahukah Anda bahwa kebahagiaan Anda berhubungan langsung dengan identitas Anda dan bagaimana Anda melihat diri sendiri? Mengetahui apa yang dipikirkan dan dikatakan Tuhan tentang siapa Anda adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang dijalani dengan baik. Jadi bagaimana Anda tahu siapa Anda sebenarnya? Pada kesempatan ini kita akan fokus pada 5 aspek identitas sejati. Anda diterima, Anda berharga, Anda dicintai, Anda diampuni, dan Anda mampu. Merangkul kelima aspek identitas Anda ini sebagai kebenaran absolut dapat mengubah hidup Anda. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Di ayat 10 dikatakan, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamu adalah umat pilihan, imamat kerajaan, bangsa suci, bangsa milik Tuhan, bahwa kamu dapat menyatakan pujian dari Dia yang memanggilmu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang indah. Dahulu kamu bukan umat, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Dulu kamu tidak menerima belas kasihan, tetapi sekarang kamu telah menerima belas kasihan." Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini, bahwa dahulu kita adalah bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk masuk di dalam terangnya yang ajaib. Bahwa Amen. kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, kita mempunyai identitas bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah sendiri. Nah, di sini kita kembali akan sharing tentang firman Tuhan ini, tentang nats ini kepada Bapak Pendeta Pilihan Panjaitan, MDiv, yang masih setia bersama kita ya. Yes. Ya. Kita mau membuat anak-anak Tuhan yang di rumah dimanapun berada untuk lebih pintar lagi, Amen. cakap lagi di dalam Tuhan ya, Amen. ya. Amen. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita tahu identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus? Nah, ya baik. Hai guys, senang sekali bersama Teli. Kami akan kembali menemani saudara-saudara dalam diskusi kita tentang bagaimana kita mempelajari identitas sejati kita di dalam Kristus ya, Kristus. di dalam Kristus. Nah, sekarang sebetulnya kita sudah tahu belakangan ini ada pencurian data kita di Facebook, pencurian data di bank, dan yang bisa merugikan, menghilangkan identitas kita. Nah, dan yang paling parah, makanya iblis juga sedang mencuri identitas kita, mengaburkan identitas kita. Ya, dia membuat kita menjadi orang yang melalui penderitaan, menjadi rasa sakit, dan melalui trauma kita. Ya, kita jadi tidak tahu siapa lagi kita. Iblis pintar banget mengelabui kita sehingga kita tidak tahu lagi identitas kita yang sebenarnya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali kalau ditanya who are you? Siapa Anda sebenarnya? Siapa saya? Who am I? Siapa aku sebetulnya? Ya. Jadi bagaimana tahu aku itu siapa? Anda itu siapa? Siapa yang harus ditanya? Apakah tanya diri sendiri? Oh, aku ini. Enggak dong. Kalau kita menemukan suatu barang, ya, kita tidak bisa, kalau kita belum pernah lihat, belum pernah kenal, kita nggak bisa tahu ini apa dan untuk apa. Bagaimana kita tahu ini apa? Kita harus tanya pembuatnya. Siapa yang membuat? Atau paling sedikit baca guiding booknya, buku panduannya, baru tahu, oh ini rupanya.
Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang, oh ini itu, nggak bisa ngarang-ngarang. Harus tanya siapa yang membuat, atau sedikit buku petunjuknya dibaca. Oh, ternyata ini. Begitu juga kita. Siapa Anda? Siapa aku? Siapa yang harus ditanya? Bapakku, opung, kakek, profesor, dokter? No. Bukan, ya. Siapa yang ditanya? Tanya pencipta. Siapa yang mencipta saya? Siapa yang mencipta Anda? Itu yang harus kita tanya. Sebetulnya saya ini siapa sih? Apa sih saya? Itu yang harus ditanya. Nah, sekarang ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, Allah mencipta kita dalam dosa, kita kehilangan semua identitas kita, jati diri kita. Lalu Yesus datang menyelamatkan kita, mengembalikan jati diri kita. Betul. Nah, makanya sekarang kita belajar identitas sejati saya, identitas sejati para saudara, hai guys, dalam Kristus ya, dalam Kristus. Karena Kristus yang mencipta kita ya. Jadi identitas saya dalam Kristus. Ada 5 identitas kita. Ada banyak sih yang bisa dijelaskan, tapi yang kita akan belajar 5 identitas sejati yang selalu harus saya, inilah aku di dalam Kristus ya, betul ya. Nah, yang pertama, pandangan Allah yang benar yang jadi identitas sejati kita dalam Kristus, yang pertama, bahwa saya adalah orang yang diterima sepenuhnya. Saya adalah orang yang diterima sepenuhnya. Persoalan banyak orang sekarang, ada banyak merasa ditolak. Ya, betul ya? Betul. Fateli pernah merasa ditolak? Pernah. Ya, saya juga pernah merasa ditolak. Dan begitu kita merasa ditolak, kita nggak merasa berharga apa-apa lagi. Sekarang ada banyak merasa ditolak, tidak diterima, dan kalau diterima ada syaratnya yang sangat ketat, yang sulit yang sangat sulit dipenuhi. Jadi kalau masuk, ada anak-anak muda ada gengnya, nggak semua orang masuk bisa geng itu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, sekarang ternyata dalam Kristus saya itu diterima sepenuhnya, bukan karena siapa saya, tapi karena siapa Dia yang menerima, yang telah mati untuk kita ya. Jadi aku diterima. Jangan ragukan itu. Kalau orang tua, jadi ada ayat Mazmur 27:10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Allah menerima aku. Ya. Jadi orang tua, orang-orang kita kasihi bisa saja menolak kita. Betul. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia menerima kita sepenuhnya. Dia menerima saya sebagaimana saya ada, bukan melalui syarat-syarat tertentu. Tanpa syarat saya diterima ya. Aku sendiri. Makanya tadi firman Tuhan dalam 1 Petrus 2:9-10, kamu adalah bangsa yang terpilih. Ya, tidak dipilih. Jadi ada banyak yang yang dikeluarkan itu. Ya, kalau yes. Ada banyak tereliminasi dalam kehidupan. Apakah guys termasuk orang yang merasa dieliminasi dalam hidup ini? Ya, itu memang sedih banget ya. Jawabannya di sini, guys. Ya, jawabannya ada di sini. Jadi, saya itu bukan orang yang dieliminasi, tapi saya adalah orang yang dipilih sepenuhnya. Yes. Ya, sepenuhnya. Di dalam Kristus, Anda dipilih, Anda diterima sepenuhnya ya. Jadi Tuhan menerima kita sepenuhnya ya. Nah, bagaimana kita bisa dipilih oleh Tuhan? Apakah ada syaratnya? Bukan. Karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, gitu loh Teli. Betul. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Karena dalam Efesus 1:4 dikatakan begini, Dia memilih kita di dalam dirinya sebelum penciptaan dunia, sebelum dunia diciptakan, untuk menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya oleh kasih-Nya. Jadi sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih loh. Nggak ada yang bisa membatalkan itu. Betul. Jadi kalau iblis bilang kamu nggak berharga, kamu ditolak, jangan percaya. Tuhan berkata, intimidasi. Anda dipilih, diterima sepenuhnya. Ya, itu ya. Ingat ya, itu identitas saya yang pertama. Kalau dunia menolak saya, no. Tapi Tuhan menerima saya sepenuhnya. Ya. Jadi karena Allah sebelum dunia dijadikan, aku telah dipilih. Yang kedua, bagaimana saya diterima sepenuhnya? Karena Yesus membuat saya layak diterima. Jadi ada yang membuat saya menjadi layak diterima. Kita biasa ya, di penerimaan bisa itu di mana aja ya. Kalau ada orang petinggi dari lembaga itu, tadinya kita nggak diterima. Tapi ada petinggi itu, kita dibawa, kita jadi diterima. Bukan karena kita layak diterima, tapi karena dia sayang sama kita, kita dibawa, kita diterima.
Jadi begitu, bukan karena kita layak diterima oleh Tuhan, tapi karena Yesus sudah menjadi sahabat kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, Dia sangat mengasihi kita, lalu Dia bawa kita kepada Allah, lalu kita diterima dan gak ada penolakan, gak ditanya ini itu lagi. Betul. Begitu Dia bawa, buka pintu, masuk, welcome. Nah itu ya, jadi Yesus memperlakukan kita jauh lebih baik daripada yang seharusnya kita dapatkan. Itu dia. Itu 3:7 ya. Dia membuat kita dapat diterima, ya, Dia membuat kita dapat diterima oleh Allah dan memberi harapan kekal kepada kita. Jadi Yesus yang membuat kita dapat diterima, bukan karena kita memenuhi syarat. Betul. Tapi karena Yesus kita dapat. Jadi katakan, identitas saya sekarang dalam Kristus, aku diterima, sepenuhnya. Kok bisa aku diterima? Karena Allah telah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Karena Yesus membuat saya menjadi dapat diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas kita yang kedua, saya sangat berharga. Nah, di sini Amang Pendeta. Saya sangat berharga. Pertanyaannya, kenapa saya berharga? Yes. Kenapa saya berharga? Ini. Jadi ada orang merasa tidak berharga. Ya, ada banyak orang. Anak-anak sama orang tuanya juga bisa ada anak merasa nggak berharga di rumahnya. Betul. Di dalam sekolah merasa tidak berharga, dalam pekerjaan merasa tidak berharga. Tapi ini sekarang di dalam Kristus Anda sangat berharga. Kok bisa? Kok bisa saya berharga? Orang bilang saya nggak ada gunanya, saya nggak ada nilai. Kok saya bisa berharga? Karena Yesus Tuhan bilang, karena kamu adalah bangsa kudus, orang bangsa kudus, orang-orang milik Tuhan. Jadi kita itu bangsa kudus, milik Tuhan. Kamu adalah orang-orang kudus bagi Tuhan Allahmu. Tuhan berkata, kamu sangat berharga bagiku. Ini Yesaya 43:4 ya. Kamu sangat berharga bagiku. Jadi karena Tuhan yang bilang, bukan karena kita. Tuhan berkata, aku sangat berharga bagiku. Jadi kita sangat berharga. Pertanyaan Teli tadi, kok bisa saya berharga? Karena Allah adalah Bapakku. Contoh begini ya, ini contoh sangat real ini. Kenapa saya berharga? Karena Allah adalah Bapakku. Jadi kalau saya punya ini masker, kemudian ada maskernya Pak Joko Widodo, lalu nanti setelah 20 tahun yang akan datang dilelang, kan ada nanti museum, ini masker pertama dipakai Joko Widodo, Presiden atau siapalah orang penting. Ini masker pertama dipakai pilihan penjahitan. Lalu dilelang. Kira-kira nilainya sama, kualitasnya sama. Kira-kira masker siapa yang nilai lelangnya tinggi? Masker yang pernah dipakai oleh Bapak Joko Widodo. Kenapa? Karena itu maskernya Presiden. Ini maskernya si pilihan doang. Jadi ini sekarang, kamu anak siapa? Anak siapa? Saya anak Allah yang Maha Tinggi. Karena saya Allah Maha Tinggi, maka saya menjadi orang yang berharga. Jadi bukan hanya anak bapak saya. Di dalam Yesus saya sekarang jadi anak Allah. Karena itu maka saya sangat berharga. Sangat berharga. Kita dan satu-satu udah tahu bahwa kita adalah satu-satunya sipilian, hanya satu-satunya sipilian di antara 6 miliar orang. Gak ada fotokopi saya. Teli satu-satunya Teli di antara 6 miliar orang. Maksudnya gimana itu, Pak? Gak ada 2 Teli. Jadi bahkan kalau satu itu kan langka, satu-satunya, istimewa, spesial, very very special edition. Setiap kita adalah edisi yang sangat limited edition. Jadi yang limited edition itu jauh lebih mahal dari massal edition. Karena kita anak Allah. Dan dicipta secara khusus. Nggak ada 2 dicipta pilihan, nggak ada 2 si Teli, ada 1. Jadi kalau mau cari Teli, udah deh Teli, nggak perlu ada Teli yang lain, nggak ada. Satu-satunya ya. Jadi karena saya adalah anak Allah, maka saya sangat berharga. Jadi itu ya, ingat itu. Kalau orang tidak menghargaimu, tidak menghormatimu, tidak apa-apa. Karena bagi Tuhan aku tak berharga. Ya. Jadi jangan sedih, jangan putus asa, jangan kecil hati kalau ada orang yang tidak menganggap kamu berharga. Karena kita berharga. Kenapa aku berharga? Karena aku adalah anak Allah. Ya, itu yang
Kalau yang dengan kaitannya satu jiwa berharga di mata Tuhan, apakah ada kaitannya dengan ini? Yes. Kenapa dia sampai ini yang dia? Karena saya anak Bapa Allah. Yang kedua, Yesus memberi hidupnya untukku. Ya, disalibkan oleh Nah, jadi karena saya berharga, bukan berarti dia berharga bagiku. Tandanya sesuatu berharga apa? Ya. Keberanian berkorban untuknya. Betul. Jadi anakku berharga, tapi begitu kecelakaan ada mengancam dia, dia nggak. Udah deh, biar aja mampus di situ. Berarti dia berharga. Tapi kalau dia mau biar aku mati aja asal dia selamat, itu tandanya dia berharga. Ya. Jadi Allah adalah Bapakku. Kenapa saya berharga? Karena Allah adalah Bapakku. Yang kedua, Yesus rela memberi hidupnya. Dia mati untuk aku. Kalau saya nggak berharga, ngapain Yesus mati? Itu bukti yang sangat yang tidak bisa dibantah lagi ya. Dengan Tuhan mati di kayu salib itu, menyerahkan hidupnya di kayu salib itu hanya untuk jiwa, untuk kita. Gitu. Ya. Makanya karena saya berharga. Kalau nggak saya berharga, nggak dibiarin aja. Ya, itu ya. Jadi Yesus mati untukku. Kamu telah dibeli dan dibayar oleh Kristus. Jadi kamu adalah miliknya. 1 Korintus 7:23 ya. Kita dibeli dan dibayar mahal oleh Kristus. Dan bayarannya apa? Darahnya, nyawanya. Kenapa Yesus mau membayar saya dengan darah nyawanya? Karena saya sangat berharga di mata Tuhan. Dibayar lunas. Ya. Itu yang kedua. Identitas saya pertama, saya diterima sepenuhnya. Yang kedua, saya sangat berharga. Yang ketiga, saya sangat dicintai. Saya sangat dikasihi. Jadi di antara kita ada yang merasa kurang dikasihi sekarang. Ada banyak merasa tidak dikasihi. Ya, anak-anak juga ada banyak merasa tidak dikasihi bapaknya, merasa tidak dikasihi. Jadi di antara kita ada orang merasa tidak dikasihi, dan ini buat dunia kacau. Ya, orang yang merasa tidak dikasihi itu bisa menjadi menarik perhatian agar dikasihi, lalu dia berakting macam-macam, membuat identitas sendiri. Membuat menarik perhatian orang, tapi itu bisa menjadi melukai, menjadi jahat, menjadi sebagainya. Mungkin ini yang disebut memang dengan dua kepribadian jadinya ya. Karena dia tidak merasa tidak dihargai gitu, tidak dikasihi di rumahnya atau di tempat lingkungannya, merasa tidak dikasihi. Lalu dia bisa membentuk geng sendiri. Betul. Ya, geng sendiri yang di situ dia diterima, di situ dia mencari kenyamanan sendiri, dikasihi. Nah, jadi firman Tuhan berkata, dahulu kamu tidak dikasihi, sekarang kamu dikasihi. Nah, Allah berkata dalam Yeremia 31:3, aku mencintaimu dengan cinta yang kekal. Ya, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi kita dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal dan melanjutkan kasihnya itu kepada kita. Betul. Jadi bukan hanya asal dibilang dikasihi, I love you, tapi dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kenapa? Kok bisa Allah mengasihi kita? Aku mencintai karena memang Allah itu adalah kasih. Ya, betul. Jadi karena Allah itu adalah kasih, lalu dia mengasihi kita. Dalam Mazmur 100 ayat 5 katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, jadi kita itu, aku sangat dikasihi. Jangan ada merasa orang yang tidak dikasihi sekarang. Mungkin ada orang tua atau ada saudara atau sahabat atau kakak, abang, adik atau teman sekerja yang tidak mengasihimu. Tapi katakan, memang kamu tidak mengasihi aku, tapi aku dikasihi oleh Allah. Karena yang lebih penting itu adalah kasih dari orang yang lebih tinggi. Betul. Jadi yang membuat kita sendiri. Jadi aku dikasihi, ya. Aku diterima sepenuhnya. Aku berharga. Aku dikasihi. Dan yang keempat, aku benar-benar diampuni secara total. Ini dia. Di sini, aku benar-benar diampuni secara total. Yang saya ingin tanyakan ini, yang ada di dalam hati saya, dari mana kita tahu sih bahwa kita benar-benar diampuni? Nah, ya itu tadi ya. Tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 itu berkata, dahulu kamu tidak dikasihi, tapi sekarang kamu telah dikasihi oleh Tuhan. Kedahulu kamu bukan bangsanya, sekarang kamu menjadi milik Tuhan. Jadi dalam Roma 8:1, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ya, jadi kalau tidak ada penghukuman berarti kita diampuni secara total. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita diampuni secara total? Nah, kalau kita kan memaafkan seseorang masih ada sisa-sisanya. Iya sih, aku sudah ampuni, tapi ada sisa-sisanya. Kalau enggak, Tuhan mengampuni kita secara total,
dan tidak ada tinggal sama sekali. Pernah ada katanya cerita ini pastor yang dan seorang jemaat, si jemaat itu datang didoakan, lalu dia bilang aku juga akan doakan pastor ya. Lalu oke. Bagaimana kamu tahu? Nanti tanyakan dulu apa dosaku kepada Tuhan. Kalau kamu betul-betul mendoakan aku, tanyakan dulu nanti apa dosaku pada Tuhan. Lalu 1 minggu kemudian jemaat ini datang ke pastor, dia minta didoakan. Terus pastor, udah kamu doakan sama Tuhan? Udah. Terus apa katanya dosaku? Nggak ada lagi, udah dihapus katanya. Jadi nggak ada lagi dosa yang diingat, karena sudah dihapus habis. Jadi persoalan kita begitu, kita sudah ampuni, tapi masih ada sisanya, ada catatannya. Kadang-kadang malah disengaja ditinggalin sedikit, supaya ada senjata nanti buat menyerang dia balik gitu ya. Jadi Tuhan telah mengampuni kita, makanya sampai mati. Ngapain dia sisain lagi kalau sampai mati itu? Jadi dia mengampuni. Nah, kenapa Tuhan mengampuni kita? Karena memang hakikat Allah adalah pengampun. Jadi hakikat Allah itu adalah pengampun. Iya, dia pengampun. Jadi dia tidak bisa tidak mengampuni. Betul. Ya, karena dia adalah hakikatnya adalah pengampun, dia tidak bisa tidak mengampuni. Jadi seperti manis, karena dia sudah manis, kapanpun dimanapun dia akan tetap manis. Biar di semua tempat pahit, dia akan tetap manis. Karena hakikatnya manis. Jadi hakikat Allah adalah pengampun, ya dia mengampuni kita. Dia mengampuni kita dengan total, dengan sempurna. Jadi karena hakikat Allah. Kemudian yang kedua, kenapa bagaimana saya tahu bahwa saya sudah diampuni? Karena hakikat Allah pengampun. Yesus telah membayar lunas hutang dosaku. Jadi di kayu salib Golgota, ketika Yesus mati, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh darahnya, oleh nyawanya. Jadi kalau kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, nggak usah lagi pikirkan itu, sudah diampuni. Sayangnya Tuhan mengampuni kita, tapi kita belum mengampuni diri kita. Kita sudah, Tuhan ampuni dosaku yang ini, tapi kita ingat terus padahal Tuhan sudah ampun. Itu persoalannya. Jadi kita harus, kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, kita harus siap mengampuni diri kita sendiri. Ini yang sering persoalan. Ada orang tidak siap mengampuni dirinya sendiri. Apalagi mengampuni orang. Mengampuni orang, dirinya pun tidak diampuni. Nah, kalau seperti itu gimana itu, Om? Nah, itu tadi sadar bahwa saya diampuni total. Jadi cerita Yesus pernah kan ada berhutang banyak, dia nggak bisa lagi membayar hutangnya. Lalu yang apa itu dia bilang, udah deh, nggak usah, lunas sudah hutang. Oke? Begitu lunas dia senang banget. Lalu dia pulang ke rumahnya, ketemu dengan orang yang berhutang kepadanya sedikit. Mana hutangmu? Aduh, ampun, aku belum bayar. Nggak boleh, dipukulinnya. Lalu orang-orang lain cerita, itu tadi yang diampuni Tuhan, dia justru mukulin orang yang nggak bisa bayar hutangnya. Wah, panggil dia, lalu dihukum berat. Jadi kalau kita sudah diampuni, kita harus mencari orang yang mengampuni. Kalau tidak, ya kita menghukum diri kita dengan sangat-sangat berat. Jadi sebetulnya kita orang yang sudah dimerdekakan. Aku sering contohkan seperti ini. Sebetulnya penjara yang memenjarakan kita telah dirobohkan. Telah dihancurkan. Tembok-tembok penjara dosa, penjara kematian sudah dirobohkan. Hanya ada orang cerita dari penjara itu dia udah pulang, disuruh bebas, nggak mau pulang dia. Aku lebih bagus di sini. Dia nggak mau. Jadi dia lebih baik tinggal di penjara, menikmati penjara itu daripada pulang ke rumah harus capek nanti kerja segala macam, ditolak apa segala, akhirnya dia nggak mau pulang. Sering kita kayak gitu. Sebenarnya kita sudah dibebaskan, tapi kita nggak mau keluar dari penjara kita sudah dibayar lunas tapi kita nggak mau keluar dari penjara ini. Kita tetap di kayak kehidupan dosa lama kita, kebiasaan buruk kita nggak mau keluar. Jadi kita harus mengampuni, keluar dari dosa lama itu, mengampuni. Atau kata lain dengan hidup baru gitu. Itulah hidup baru. Lahir baru, menjadi orang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi karena hakikat Allah mengampuni, Yesus telah membayar lunas. Jadi ada yang membayar lunas hutang kita. Jadi bukan hanya dibilang udah lunas hutangmu, ada. Dan kalau di surat Paulus katanya, surat hutang kita dipakukan ke kayu salib, dari koyak. Jadi nggak ada lagi yang menuntut kita bahwa kita punya hutang.
Dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi aku diterima sepenuhnya, aku berharga, aku dicintai, aku diampuni sepenuhnya. Ini identitas kelima kita, aku sangat mampu, saya sangat mampu ya. Jadi kita itu adalah orang yang mampu. Jadi persoalan kita sekarang adalah merasa tidak mampu, merasa tidak tahu apa-apa. Lakukan ya, aku nggak tahu, aku nggak bisa, teli aja deh. Jadi kalau dibilang akan jadi host dulu ya di episode berikutnya, enggak deh, teli aja. Jadi merasa tidak mampu. Merasa tidak mampu ya. Memang tidak semua orang mampu jadi host. Tapi kita punya kemampuan sendiri-sendiri. Setiap orang diberi ability, setiap orang diberi kemampuan, tapi di bidangnya. Ya. Jadi ada orang apa-apa dibilang nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Oh, kamu mampu. Setiap kita mampu. Nah, yang perlu kita tanya, Tuhan, apa talenta, kelebihan yang kau berikan kepada aku, agar aku bisa tunjukkan itu, atau pakai itu untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan memberi kita talenta, karunia bukan untuk diri kita, ya, tapi untuk kita pergunakan melayani orang lain. Yang saya tahu, saya pernah dengar ini Amang ya, bahwa kita diberi Tuhan itu banyak talenta. Banyak talenta. Nah, mungkin kita sadari bahwa contohnya misalkan seorang penyanyi, dia hanya merasa mampu untuk bernyanyi, padahal tanpa dia sadari, kalau kita baca lagi ini, saya sangat mampu, itu kita sebenarnya sudah mengecilkan Tuhan ya. Kalau seperti itu kita bilang kita tidak mampu, padahal Tuhan bilang saya sangat mampu. Kita dikasih kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat oleh Tuhan untuk kita dimampukan. Nah, itu. Nah, jadi kemampuan yang Tuhan berikan itu adalah untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Jadi bukan untuk kebesaran diri sendiri, ya, kebesaran diri sendiri. Nah, karena jawabannya, kok saya bisa sangat mampu? Karena jawabannya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi karena Kristus ada di dalam aku, maka saya orang yang mampu. Betul. Saya orang yang mampu. Nah, sekali lagi, tapi jangan mau harus jadi pilihan, harus jadi teli, harus jadi orang lain, enggak. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Kamu mampu. Kamu mampu. Jadilah dirimu sendiri. Ada talenta yang telah diberikan Tuhan, tapi itu bukan untuk pakai diri sendiri. Kita pakai untuk melayani. Jadi kalau kita pakai untuk melayani Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan, dan kita akan sangat mampus, sampai sangat mampu. Sangat mampu ya. Kita ini orang-orang yang terlalu sangat mampu. Jadi pakai es di belakang sedikit. Jadi kita ini orang-orang yang sangat mampu. Jadi ingat ya, sahabat, ya guys ya, bahwa hari ini kita belajar identitas sejati kita di dalam Kristus ya, di dalam Kristus. Jadi kalau tanpa Kristus, kamu adalah orang yang tidak berguna, kamu orang jelek, kamu orang nggak berharga, kamu siapa yang cinta kamu, apa yang bisa kamu lakukan, itu akan dituduh-tuduhkan dunia kalau tanpa Kristus. Tapi di dalam Kristus sekarang kita bisa meyakinkan diri kita, mengaminkan, aku itu diterima sepenuhnya. Orang yang diterima, jelek-jelek begini, aku diterima sepenuhnya. Jelek-jelek begini, aku itu berharga dong. Jelek-jelek begini, aku dicintai. Jelek-jelek begini, aku sudah diampuni loh, sempurna. Jelek-jelek begini, aku mampu, sangat mampu. Kenapa kok bisa kamu mampu? Karena Kristus ada di dalam aku. Ini yang menjadi kekuatan kita, menentukan langkah kita menjalani tahun yang sangat sulit ini. Identitas ini, jangan biarkan ini dicuri oleh iblis. Jangan biarkan itu harus tetap torehkan dalam hati. Dalam Kristus saya punya identitas yang jelas. Saya diterima sepenuhnya. Saya berharga. Saya dicintai. Saya diampuni. Saya mampu. Iya, betul. Begitu guys, saudara-saudara diberkati Tuhan. Begitu ya Telia. Betul Amang. Jadi jangan sia-siakan kematian Tuhan di kayu salib itu, karena kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak muda terutama, ya, jangan mau diintimidasi oleh siapapun, terutama oleh iblis, bahwa kita tidak berharga. Kita teramat berharga di mata Tuhan. Kalau kita mempunyai diberi satu tantangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, jangan katakan kau tidak mampu, sebab Tuhan sudah memampukan kita di dalam Dia. Begitu ya, Mang. Luar biasa, Mang. Saya sangat diberkati sekali ya, Mang. Baik, saudaraku yang terkasih, untuk episode hari ini kita sudahi sampai di sini. Baik, sebelum kita sudahi, kita tutup di dalam doa. Silakan. Baik. Ya guys ya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami memiliki identitas yang jelas. Amin. Tuhan, Engkau melihat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Ya, Yesus. Kalau ada yang merasa tidak berharga, tidak diterima, tidak dicintai, merasa tidak terampuni, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menyentuh, menjamah setiap hati mereka, meyakinkan dan mengingatkan mereka bahwa di dalam Yesus, siapapun yang mendengar, yang melihat, yang menyaksikan tayangan ini adalah orang yang telah diterima sepenuhnya, orang yang sangat berharga, orang yang sangat Engkau cintai dengan cinta yang kekal, orang yang telah Kau ampuni secara sempurna, dan orang yang Kau mampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap hati, menjamah, menguatkan, dan meneguhkannya. Biarkan Tuhan kami boleh merasakan pengampunan-Mu yang luar biasa, dan ajar kami mengampuni, menerima diri kami sendiri, dan mengampuni orang lain seperti Engkau telah mengampuni kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-Mu, keluarga Boniaga Family TV ini. Biarlah Tuhan terus memberkatinya, sehingga melalui keluarga ini, melalui usaha ini, semakin banyak orang, semakin banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, yang disentuh oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ikut bekerja keras di balik layar sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah kami, Kau berikan kearifan, kebijaksanaan sehingga mampu memimpin bangsa dan negara ini. Meskipun ada Tuhan yang mengatakan tidak berharga, tidak bijak atau apapun, biarkan Tuhan pimpinan kami boleh merasa bahwa di dalam Engkau, oleh kebijaksanaan-Mu, oleh kearifan-Mu, oleh pertolongan-Mu, mereka berharga untuk membawa Indonesia lebih maju lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lingkungan yang aman, tetangga-tetangga yang baik, saudara-saudara yang boleh saling mengasihi dan saling menerima. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghargai orang lain. Ajar kami Tuhan untuk boleh menerima orang lain tanpa syarat. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengasihi. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang mengampun dan diampuni. Ajar kami Tuhan untuk orang yang bisa menolong karena kami mampu di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Sampai jumpa lagi di episode. Hai guys.